Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfirli ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Iska Armani, Hadir Pak. Eramika Yulis, Hadir Pak. Di Aramiku, Hadir Pak. Sofian, Riki, Rizky, Sahira Undi. Hadir Pak. Baik, apa kabar semuanya Bapak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, tetap semangat ya, semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Kemarin kita sudah belajar kan, ya, sudah sedikit membahas tentang iman kepada kitab Allah. Hari ini adalah pertemuan keduanya. Baik, Bapak ingin mereview sedikit pembelajaran yang kemarin. Kira-kira siapa ingat ada berapa kitab Allah? 4 kita balik. Oke, ya, silakan. Kitab Allah ada 4. Ada 4, sebutkan namanya. Taurat, Yuk. Injil, Zabur, Al-Quran. Quran. Oke, mantap. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita biasa. Selanjutnya yang lebih lengkapnya lagi ya. Coba sebutkan beserta rasul yang menerima wahyunya. Oke, silakan Tara. Ya, silakan. Taurat, Diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, terus Injil diturunkan Nabi Isa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, luar biasa sekali. Kita beri pertolongan untuk teman kita. Ya, benar, berarti anak-anak Bapak masih ingat tentang materi pembelajaran yang kemarin. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan kembali pengembangannya dari materi kemarin. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Oke, baik, anak-anak Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah ini. Kemudian nanti akan kita bentuk kelompok. Siap ya? Ya, kita akan bentuk nanti 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan berikan topik yang harus didiskusikan. Ya, topik atau judul yang harus didiskusikan. Baik. Sekarang silakan dibuka bukunya. Baik. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin, bahwa kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada Rasulnya ada 4. Apa saja nama kitabnya? Yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Kalau berdasarkan urutannya, kira-kira kitab mana yang terlebih dahulu turun? Ya, Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur kepada Nabi Isa. Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam.
Selanjutnya Injil kepada Nabi Isa. Isa alaihissalam, dan Al-Quran sebagai kitab terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah dia kitab-kitab Allah yang disebut, yang agamanya juga yang disebut dengan agama samawi. Apa arti samawi? Ya, agama yang turun dari langit. Jadi dia agama ini ada dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama namanya agama samawi, yang kedua agama ardi. Sesuai dengan kenapa apa samawi? Ya, samawi itu artinya langit. Sementara ardi itu yang berarti kan bumi. Ada agama dikelompokkan dia disebut dengan agama bumi. Kenapa? Karena menurut pandangan kita selaku umat Islam bahwa agama tersebut kitabnya tidak bersumber dari Allah, tidak bersumber dari langit. Walaupun menurut kepercayaan mereka itu agama mereka juga bersumber mungkin dari Tuhan mereka seperti yang mereka yakini. Cuma kita meyakini bahwa agama samawi itu hanya bersumber dari keempat kitab ini. Kita mulai dari Nabi Musa. Nabi Musa yaitu kitab yang diturunkan kepadanya, kitab Taurat, yang agamanya dikenal dengan sebutan agama apa? Agama Yahudi. Ya. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, agama samawi apa namanya? Majusi. Kemudian Isa dengan kitab yang diturunkan kepadanya, kitab Injil, nama agamanya apa? Kristen, atau dalam bahasa Arabnya yang umum dikenal dengan sebutan Nasrani itu adalah sebutan lain dari agama Kristen. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai kitabnya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nama agamanya disebut dengan Islam dan kita saat ini. Itu agama Islam. Inilah yang disebut dengan 4 agama samawi. Ya. Bagaimana ini Pak? Ini kan semuanya kitab yang bersumber dari Allah. Sekarang Bapak mau bertanya, kalau kitab yang bersumber dari Allah itu sudah pasti benar, tidak diragukan lagi. Ini kan ada 4 kitab. Kita sebagai seorang muslim, menurut anak-anak Bapak semuanya, bagaimana cara beriman kita terhadap keempat kitab yang dari Allah ini? Ya silakan. Saling menghargai, benar. Terus, ada lagi? Gimana cara kita mengimani 4 kitab ini? Ya silakan. Apa lagi? Saling menghormati. Iman itu artinya percaya. Kita yang percaya bahwa keempat kitab ini adalah bersumber wahyu dari Allah. Dengan para nabi. Ini kan nabi yang kita akui. Berapa jumlah nabi kita? 25. Mereka ini adalah di antara ke-25 itu. Jadi, bagaimana cara kita beriman kepada keempat kitab ini? Salah satunya tadi menghormati, menghargai ajaran agama ini. Jadi, bentuk pengimanan kita terhadap keempat kitab ini, yaitu kita harus yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Namun bagaimana selaku seorang muslim, apakah kita beriman kepada keempat kitab ini harus kita ikuti ajaran kita ini? Apakah harus? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah dapat kitab terakhir yang menurut pemahaman dan keyakinan kita lebih sempurna. Di sini sudah diatur cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku, cara beretika, sopan santun sudah diatur semua. Bagaimana dengan orang tua sudah diatur. Rukun iman kita itu ada iman kepada kita, yaitu rukun iman yang ketiga. Pertama iman kepada Allah, iman kepada mana? Iman kepada kita, iman kepada
hari Jangan. iman kepada ada 6. Kita yakin. Baik. Sekarang Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25. Terus pertanyaannya begini. Nabi yang lain berarti tidak dapat apapun banyak, tidak menerima wahyu. Kemarin kita lanjutkan, ya. Kemarin belum sempat dapat jawab. Pak, Nabi kan banyak, ada 25. Bahkan menurut kitab-kitab yang lain, Nabi itu jumlahnya banyak sekali. Kita tidak tahu seperti Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim dengan anaknya, sering disebutkan dalam Al-Quran. Surat Luqman kan surat Luqman. Pernah kalian dengar surat Luqman kan? Siapakah Luqman itu? Ternyata dia orang soleh. Sekarang pertanyaan tadi, mereka 4 ini sudah mendapat kitab wahyu dari Allah. Kemudian wahyu itu dihimpun menjadi sebuah kitab dan ditulis. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Apa kira-kira bentuk wahyu yang dia terima? Ada yang tahu? Ini mendapat kitab mereka ini, para Rasul ini. Bagaimana dengan nabi yang lain? Dapat wahyu, tapi bentuknya bentuk apa? Lembaran-lembaran atau sering disebut dengan suhu. Ya, disebut dengan suhu. Dalam apa? Dalam Quran surat Al-A'raf, suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan dalam suhufnya Nabi Musa. Itu dia. Berarti para nabi itu semuanya mendapat wahyu dari Allah. Hanya saja bukan berbentuk kitab. Artinya apa? Tidak ditulis, tidak dihimpun, dijadikan satu mushaf seperti Al-Quran, seperti Injil, seperti Zabur, seperti Taurat. Hanya saja dia berbentuk suhuf. Bentuknya seperti apa, Pak? Mungkin bentuk lembaran yang dihafal, yang diamalkan oleh umat-umat pada masa itu. Oke, baik. Kayaknya menarik tentang suhuf dan kitab ini. Bapak akan membentuk kelompok. Siap ya? Siap. Sebelum membentuk kelompok, supaya lebih semangat, silakan berdiri dulu. Supaya semangat ya, fokus. Silakan berdiri fokus. Semangat pagi. Masih pagi lu fokus. Semangat sore. Semangat siang. Masih kita ada tidak fokus. Berarti belum berkumpul antara semangat belajarnya ini semua. Semangat pagi. Semangat malam. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Bapak membentuk kelompok. Bapak atau kalian yang membentuk kelompoknya atau Bapak? Pak. Begini, Pak. Oh iya, oke, kami. Nanti dipilihnya teman akrabnya. Sementara kita di sini semuanya berteman, sama-sama belajar. Kelompok pertama di sini ya, kelompok satu. Baik, yang menjadi topik pembahasannya yaitu silakan didiskusikan apa perbedaan antara suhuf dengan kitab. Itu topiknya ya. Silakan didiskusikan menurut anggota kelompoknya. Karena ada masukan dari temannya, ini perbedaannya, menurut ini perbedaannya. Silakan dituliskan. Oke, silakan didiskusikan, tapi jangan berisik. Silakan didiskusikan terus.
waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi, silakan diselesaikan. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang mari kita sampaikan hasil diskusi Anda. Silakan disampaikan atau dipresentasikan. Mau ke depan atau di kelompok masing-masing? Berdiri tak? Ya, di berdiri tapi di kelompoknya ya. Oke, nggak usah ke depan ya. Baik, silakan ditentukan siapa perwakilan kelompoknya yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, diskusinya sudah selesai. Sekarang silakan sampaikan hasil diskusi Anda atau presentasikan hasil diskusi Anda di tempat Anda atau ke depan. Di mana di? Depan aja, Pak. Ya, di tempat di kelompok masing-masing saja. Silakan disampaikan berdiri dengan sopan. Sampaikan hasil diskusinya, nanti ditanggapi oleh kelompok B ya. Atau kelompok B pertama nanti akan ditanggapi oleh kelompok A. Baik, sekarang Bapak tunjukkan kelompok yang pertamanya, kelompok B. Ya, silakan kelompok B sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menyampaikan diskusi kami. Perbedaan suhuf dengan kitab adalah suhuf lembar-lembaran, sedangkan kitab kumpulan-kumpulan yang banyak terus disatukan. Itu perbedaannya. Ya, Pak. Oke, ada lagi cukup ya. Bagi menjadi perbedaannya. Kalau suhuf itu di sekitaran kita aja, Pak. Tapi kalau kitab di seluruh umat. Di seluruh umat. Oke, baik. Cukup berdiri dulu. Silakan ditanggapi menurut kalian, ada nggak pertanyaan yang akan disampaikan kepada teman kalian atau tanggapannya? Coba silakan. Oke, kalau begitu berarti setuju ya yang disampaikan. Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan dulu. Sekarang silakan kelompok A sampaikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A untuk menyampaikan diskusi kami tentang perbedaan suhuf dengan kitab. Perbedaan suhuf dengan kitab adalah suhuf disampaikan kepada keluarganya saja atau di lingkungan sekitar. Sedangkan kitab disampaikan ke seluruh umat manusia. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Oke, silakan. Adakah pertanyaan atau tanggapan dari kelompok B? Oke. Menurut kalian apa perbedaan kitab dengan suhuf selain yang kitab? Perbedaan kitab dengan suhuf selain yang tadi. Kitab diturunkan di Gua Hira, sedangkan suhuf diturunkan secara lembar-lembar. Secara lembar-lembaran. Oke, boleh. Kita terima dulu hasil diskusinya. Ada lagi? Di mana saja dikumpulkan ayat-ayat biar bisa disatukan di kitab. Di mana saja dikumpulkan, maksudnya di mana itu? Tulis. Ya, di mana tulis itu? Dikumpulkan dari kulit, dari batu, dari pohon-pohonan. Di komponen. Ada Ya, yang betul. ada Ya, betul juga. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan tepuk tangan. Bapak akan meluruskan apa yang sudah didiskusikan tadi ya. Tadi pertanyaannya disampaikan tadi oleh kelompok B dulu. Kelompok B tadi menyampaikan perbedaannya kalau suhuf itu tadi diturunkan di lembar-lembar. diturunkan berlembar-lembar. Oke, kenapa? Karena ini sesuai dengan surah Allah. Ya, pada suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa seperti itu. Seperti itu disampaikan di sana. Walaupun Nabi Musa suhufnya itu sudah dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Kitab Taurat. Oke. Tapi kalau suhuf itu di mana dia? Nah, sampai saat ini kita tidak melihat mana ada di manakah suhuf Nabi Ibrahim. Nah, di mana itu? Kitabnya tidak ada, kita lihat di mana itu suhufnya itu. Bisa jadi itu berupa hafalan-hafalan yang sudah diamalkan oleh umat terdahulu pada masa itu. Tadi disampaikan juga suhuf tadi hanya untuk dirinya dan kaumnya ya. Oke.
Ya benar, itu sudah benar. Ya sedangkan kitab itu untuk dirinya atau untuk diri Rasul itu, keluarganya serta umatnya. Ya, cuma Anda tadi menyampaikan tidak kurang lengkap. Seharusnya kalian itu bertanya. Kemudian ketika kelompok B menyampaikan, kelompok A menyampaikan tadi, jadi turunnya wahyu itu beragam, ya. Misalnya turunnya. Oke baik, karena pembelajaran kita iman kepada kita Allah, kita sudah mengetahui, memahami. Nanti kalian belajar lagi di rumah tentang iman kepada kita Allah ini. Silahkan baca-baca bukunya supaya wawasan kalian makin bertambah ya tentang ini. Sekarang Bapak mau meminta refleksi dari kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan terkait pembelajaran ini? Apakah menyenangkan atau nanti perlu kita lakukan perubahan? Pak, minggu depan misalkan kami inginnya belajar seperti ini, inginnya belajar keluar, atau metode pendekatannya seperti apa? Pak, kami ingin belajar menggunakan komputer. Oke, silakan sampaikan refleksinya. Siapa yang mau? Iya, ini. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan ada sedikit pengalaman yang saya dapatkan. Oke, luar biasa. Oke, silakan duduk, tangan. Kemudian silakan silakan sampaikan refleksinya. Boleh, satu orang? Ya, silakan. Pak, pelajaran minggu depan Oke, pelajaran minggu depan menggunakan komputer. Oke, baik. Kita oh iya, kita buat poster. Oke, baik, kita buat latihan praga ya tentang kitab-kitab iman kepada kita Allah. Oke, baik. Kalau gitu, anak-anak Bapak, demikian pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat dan terus belajar di rumah. Tingkatkan disiplin belajarnya. Oke, jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke baik, pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai. Anda juga sudah menyampaikan refleksinya. Tadi Bapak menerima masukan-masukan bagaimana pembelajaran ke depan. Sudah ada masukan dari teman-temannya. Akan kita laksanakan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermakna lagi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.